Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Sekali ini videonya mengenai materi fungsi komposisi. Oke, udah. Fungsi komposisi ini masih berkaitan dengan fungsi. Jadi komposisi di sini ada modulnya juga ya. Nanti modulnya juga akan Ibu bagikan. Jadi komposisi atau operasi fungsi secara umum dilakukan untuk menghasilkan nilai tertentu setelah melalui tahapan atau prosedur operasi tertentu. Jadi komposisi fungsi itu biasanya terdiri dari dua buah fungsi atau lebih. Yang setiap fungsi itu menggambarkan prosedur atau tahapan dari suatu pekerjaan. Misalnya, jadi ini misalnya ada meja dan kursi. Itu kan sebelum menjadi meja dan kursi, maka dia mulainya dari kayu. Nah, ini tahapannya. Jadi dari kayu gelondongan atau log, kemudian menjadi papan kayu papan, baru menjadi kursi. Oke, jadi beberapa tahap. Nah, tahapannya dari ini yang biru panah itu artinya tahapan. Tahapan dari kayu gelondongan menjadi kayu papan itu misalnya disebut tahap F. Kemudian tahap dari kayu papan menjadi tahap kursi itu menjadi tahapan atau fungsi GX. Jadi nanti simbolnya itu G bundaran FX. Jadi mulainya biasanya dari belakang dulu menuliskannya. Kemudian contoh yang lain, jadi penggilingan padi, mesin penggiling padi. Jadi yang pertama padi yang baru dicabut itu atau dipotong itu kemudian menjadi gabah menggunakan mesin satu, baru mesin duanya gabah berubah jadi beras. Seperti itu ya. Masalah di atas, masalah penggilingan padi itu merupakan contoh permasalahan komposisi fungsi. Nah, sekarang misalkan fungsi F memetakan himpunan A ke dalam himpunan B, jadi tulisnya F memetakan A ke B dan fungsi G memetakan himpunan B ke dalam C. Oke, G-nya itu B ke C sebagaimana ilustrasi di bawah ini. Jadi kalau diilustrasikan dalam bentuk diagram panah ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi himpunan A itu misalnya X, kemudian himpunan B-nya Fx, himpunan C-nya Gfx. Jadi dari A ke B itu dipetakan oleh fungsi F. Kemudian dari B ke C dipetakan oleh fungsi G. Maka ketiga-tiganya ini melalui tahapan F dan G itu disebutnya adalah komposisi fungsi, yaitu G bundaran F. Nah, perhatikan menuliskannya itu dari belakang. G bundaran F gitu. Karena nanti kalau menyelesaikan soal, nah ini bentukannya. G bundaran F itu sama dengan G dalam kurung Fx. Maka kita bekerja di bagian Fx terlebih dahulu, baru kemudian G. Sesuai dengan diagram panahnya. Kita melakukan fungsi F dulu, tahapan F dulu, baru selanjutnya ke tahapan yang G. Jadi menuliskannya dibalik. Jadi G bundaran F. Untuk penyebutan bundaran ini komposisi fungsi bisa disebut bundaran, bulatan, atau komposisi. Jadi G bundaran F, G bulatan F, G komposisi F, seperti itu ya. Nah, sekarang contoh fungsi F memetakan R ke R ya. Fungsi F memetakan R ke R itu adalah Fx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Kemudian fungsi G-nya X plus 3. Tentukan F bundaran Gx, G bundaran Fx, F bundaran G1, dan G bundaran F1. Yang pertama dulu kita selesaikan yaitu F bundaran Gx. Oke, berarti kita tuliskan F bundaran Gx. Nah, kemudian menuliskannya sesuai dengan posisinya. F baru G. Berarti F dalam kurung Gx. Itu sama dengan, nah sekarang kita lihat ke fungsi Gx-nya dulu. Ini nggak usah deh, ini tidak usah saja biar tidak membingungkan. F dalam kurung Gx. Gx-nya tadi apa? Kita mengerjakan dari dalam kurung. Gx-nya tadi adalah X plus 1 plus 3. Maka kita tuliskan di bawahnya yaitu F dalam kurung X plus 3. Gx-nya kita rubah menjadi sesuai dengan yang di soal. X plus 3. Kemudian kita kerja di fungsi F. F itu fungsinya adalah 2x kuadrat plus 1. 2x kuadrat plus 1. Maka kalau fungsi Fx, maka bentuknya 2x kuadrat plus 1. Kalau di sini x-nya dirubah jadi P,
Maka FP sama dengan 2P kuadrat ditambah 1. Artinya, apapun yang ada di dalam kurung, itu harus dirubah sesuai dengan yang di dalam kurung. Jadi kalau dalam kurungnya P, fungsinya juga P. Oke? Apapun yang ada di dalam kurung. Sekarang soal kita yang di dalam kurung adalah nih, X plus 3. Oke, berarti fungsi F-nya bagian X, ini bagian X, juga dirubah dengan X plus 3. 2, tuliskan terlebih dahulu 2. X-nya kita ganti dengan X plus 3, kuadrat, baru ditambah 1. Sesuai dengan tulisan Fx. Hanya X-nya yang kita ganti dengan fungsi Gx, yaitu X plus 3. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita kuadratkan. X tambah 3 dikuadratkan. Jangan lupa mengkuadratkan itu ditulis 2 kali. Jadi jangan langsung X-nya dikuadratkan kemudian 3-nya dikuadratkan seperti itu ya. Jadi harus kita kuadratkan seperti ini. Kita kalikan masing-masing. Ini ya. X kali X, X kuadrat, kemudian X kali 3 nanti menghasilkan 3X, 3 kali X, 3X, 3X tambah 3X nanti kan 6X. Nah, kemudian 3 kali 3, 9. Oke, baru kita kalikan dengan 2-nya. Maka menghasilkan 2X kuadrat plus 12X plus 19. Dengan cara yang sama, kita kerjakan G bundaran Fx. Tulis dulu rumusnya, G bundaran Fx itu berarti G dalam kurung Fx. Oke, jadi sesuai posisi G dalam kurung Fx. Ubah dulu Fx-nya yang di bagian dalam. Fx-nya adalah 2x kuadrat plus 1. Nah, baru kita ke fungsi Gx. Fungsi Gx tadi X ditambah 3. Oke, X ditambah 3. X-nya diganti dengan apa yang ada di dalam kurung. Nih, punya kita dalam kurungnya adalah 2x kuadrat plus 1. Maka 2x kuadrat plus 1 ini adalah pengganti X. Jadi sama. Ini adalah X plus 3. Dengan X-nya itu yang ada di dalam kurung, yaitu 2x kuadrat plus 1. Tinggal kita jumlahkan 1 tambah 3 yaitu 4. Hasilnya 2x kuadrat tambah 4. Kemudian yang ketiga yaitu F bundaran G1. Tulis rumusnya yaitu F G1. Jadi sama sesuai posisi ya. F G1. Artinya semua X nanti digantikan dengan angka 1. Kita kerjanya di fungsi G dulu. Gx itu adalah X ditambah 3 ya. Maka X-nya ganti dengan angka 1. Berarti 1 ditambah 3 yaitu 4. Maka berubah jadi F4. Kita kerja di fungsi F dengan X-nya diganti dengan angka 4. Berarti fungsi F-nya tadi 2x kuadrat plus 1. X-nya ganti 4. Artinya 2 kali 4 kuadrat ditambah 1 yaitu 33. Atau misalnya kalian sudah mengerjakan F bundaran Gx yang di bagian A tadi, kemudian dicari F bundaran G1. Maka hasil dari F bundaran Gx ini tadi bisa langsung X-nya diganti dengan angka 1. Seperti itu ya. Jadi 2x kuadrat tambah 12x, ini yang ini, tambah 19, ini ya. Kelihatan nggak? Nah, 2x kuadrat tambah 12x tambah 19. X-nya tinggal diganti dengan angka 1, yaitu 2. Kita coba. 2, 1 kuadrat tambah 12 kali 1 tambah 19 gitu ya. Ini 1 kuadrat 1, jadi tetap 2 tambah 12 tambah 19. Maka hasilnya juga 33. Sama. Oke, jadi boleh mengerjakan langsung menggunakan rumus atau berdasarkan hasil dari F bundaran G yang kita dapatkan tadi. Sama halnya dengan G bundaran F untuk yang bagian D juga seperti itu pengerjaannya. Lanjutkan untuk contoh dengan 3 fungsi. Jadi ini ada fungsi F, G, dan H. Fungsi F-nya didefinisikan dengan X plus 2, kemudian Gx-nya 3x kuadrat, Hx-nya 2x min 3. Tentukan
G bundaran F1 dan F bundaran G bundaran H1. Kemudian rumus untuk G bundaran F bundaran G, dan F bundaran G bundaran H. Oke, nah sekarang yang pertama G bundaran F1. Sama halnya dengan yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Tuliskan dulu rumusnya. G bundaran F1 itu berarti G dalam kurung F1. Oke, sesuai posisi. Kemudian F1-nya kerjakan dulu. Kita ngerjakan di bagian F berarti. Semua X diganti dengan angka 1. X plus 2 berarti 1 tambah 2 yaitu 3. Oke, maka berubah menjadi G bundaran F1 itu sama dengan G dalam kurung 3. Nih ya, kita tuliskan di sini. G dalam kurung 3. Nah, baru kita ngerjakan di bagian fungsi G. 3-nya itu sebagai pengganti X. Jadi semua X kita ganti angka 3. Maka 3 dalam kurung 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 27. Oke, itu adalah penyelesaian yang bagian A untuk G bundaran F1. Sekarang kita kerjakan F bundaran G bundaran H1 yang 3 fungsi. Oke, sama saja mengerjakannya. F bundaran G bundaran H, nih ya, rumusnya ditaruh di bawah nih. F bundaran G bundaran HX itu menuliskannya juga seperti itu. Sesuai letaknya yaitu F, G, H. 1. Karena yang ditanya tadi bukan X tapi angka 1. Maka kita kerjakan dari yang paling dalam dulu yaitu H1 atau HX. Sekarang kita lihat fungsi H. Fungsi H-nya adalah 2X min 3. Ganti angka X-nya dengan angka 1. Nah ini dijabarkan di sebelah sini. 2 kali 1 min 3. Maka hasilnya min 1. Oke, maka hasilnya ini sampai sini dulu sama dengan kita taruh di bawahnya aja ya. F, G, hanya kita ganti dengan min 1. Nah, seperti ini seharusnya menuliskannya. Oke, kemudian baru kita kerjakan di fungsi G. Fungsi G tadi adalah 3X kuadrat. Nah, 3X kuadrat. Maka X-nya ganti dengan angka min 1. Maka hasilnya F dalam kurung fungsi G tadi 3X kuadrat. Berarti 3 min 1 kuadrat. X-nya tadi kita ganti dengan angka negatif 1 ya. Jadi negatif 1 kuadrat itu adalah 1. 1 kali 3 yaitu 3. Maka hasilnya adalah F 3. Baru kita kerja di fungsi F. Fungsi F-nya adalah, fungsi F-nya tadi apa? X ditambah 2. X ditambah 2. X-nya tinggal diganti dengan angka 3. Artinya 3 tambah 2. Yaitu 5. Sama hasilnya dengan yang ada di sini. Ini 5. Tapi contoh yang ada di modul, ini langsung digabung. Langsung fungsi F dikerjakan ditumpuk dengan fungsi G dan H. Tapi kalau kalian mengerjakan seperti ini harus benar-benar paham supaya tidak terbalik-balik, atau lebih baik mengerjakan seperti yang Ibu contohkan di bawahnya, yaitu satu-satu kita kerjakan dari bagian belakang terlebih dahulu. Hasilnya juga sama. Jadi per step kita kerjakan. Nah, sekarang yang ditanyakan selanjutnya itu adalah rumus dari G bundaran F bundaran G, dan F bundaran G bundaran H. Nah, kita bahas untuk F bundaran G bundaran H X-nya saja, yang 3 fungsi, karena 2 fungsi sudah kita bahas di awal tadi. Oke, nah seperti sebelumnya kita mengerjakan juga sesuai dengan rumus F bundaran G bundaran HX, maka kita tuliskan dari belakang H, G, F. Jadi kerjakan dari F dulu. F dalam kurung G dalam kurung HX. Sorry, bukan mengerjakan dari F. Menuliskan rumusnya itu dari depan sesuai dengan letak komposisinya. F, G, H, X. Baru kita kerjakan dari kurung yang paling dalam, yaitu HX. Nih, kita kerjakan HX-nya, ganti HX-nya dengan fungsi yang sudah ada di soal tadi, yaitu 2X
min 3, ganti dengan 2x min 3. F dan G-nya tetap ditulis F dalam kurung G, HX-nya baru ditulis 2x min 3. Oke, nah sekarang kita kerjakan di fungsi G, maju sebentar, fungsi G. Fungsi G itu adalah 3x kuadrat, maka X-nya kita ganti dengan apa yang ada di dalam kurung, yaitu 2x min 3, 3x kuadrat. Nah, X-nya 2x min 3. Oke, paham ya? Seperti sebelumnya, kita kuadratkan dulu, baru dikalikan dengan angka 3. Jangan lupa, kuadrat itu dikalikan 2 kali. Nah, seperti ini mengalinya ya. Maka nanti setelah kita kali 3, itu hasilnya adalah ini. 12x kuadrat min 36x plus 27. Silahkan dicoba mengali sendiri. 2x kali 2x kan 4x kuadrat. 4 kali 3 nanti jadinya 12x kuadrat. Oke. Sekarang 2x kali 3, 6. 3 kali 2x, 6 juga. Min 6x dengan min 6x jadinya min 12x. 12 dikalikan dengan angka 3 yang di depan, jadinya 36x. Oke. Kemudian 3 kali 3 yang terakhir ini 9. 9 dikalikan 3 jadinya 27. Oke, pas ya. Nah, sekarang kita kerja di fungsi f. Yang terakhir adalah fungsi f. Fungsi f itu adalah x ditambah 2. Sepanjang ini adalah x-nya. X ditambah 2. Tinggal tambahkan ujungnya, yaitu konstantanya. 27 tambah 2 yaitu 9. Maka hasilnya 12x kuadrat min 36x ditambah 29. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi itu menentukan komposisi fungsi dari 2 fungsi ataupun 3 fungsi, sekarang komposisi fungsinya atau fungsi komposisi itu sudah diketahui di soal. Kemudian salah satu fungsi juga sudah diketahui, kita disuruh menentukan fungsi yang lainnya. Jadi misalnya contoh ini adalah fungsi komposisi dari f bundaran gx itu ada di soal 3x min 2. Kemudian fungsi fx-nya 2x ditambah 1, maka tentukan fungsi gx. Maka mengerjakannya kita itu mulai dari fungsi komposisinya. Fungsi komposisinya adalah f bundaran gx. Tuliskan rumusnya, f bundaran gx itu sama dengan f gx. Oke. Nah, sekarang f bundaran gx kan sudah ada hasilnya yaitu 3x min 2. Oke, nah kita lanjutkan yaitu fungsi f bundaran gx-nya kan sudah diketahui di soal yaitu 3x min 2 ini tadi. Maka tuliskan f bundaran gx-nya atau fgx itu hasilnya adalah 3x min 2. Kemudian gx-nya kan tidak diketahui, maka kita tidak bisa mengerjakan gx diganti dengan apa. Maka tetap saja dituliskan dengan gx, baru kita kerja ke fungsi f. Jadi tetap ditulis sebagai gx, tapi kita maju terus ngerjain fungsi sebelahnya lagi, yaitu fungsi fx. Fungsi fx-nya adalah 2x ditambah 1. Maka x-nya diganti dengan apa yang ada di dalam kurung kan? Yang di dalam kurungnya adalah gx. Maka x-nya diganti dengan gx, yaitu 2gx plus 1. Oke, x diganti dengan gx. Maka hasilnya 2x plus 1. Sama dengan 3x min 2. Nah, sekarang kita tuh hanya nyari fungsi gx saja. Tidak memerlukan angka 1 dan 2-nya, artinya harus dipindah. Satunya pindahkan ke kanan, ruas kanan. 2-nya juga seperti itu. 1 dulu kita pindah, positif jadi negatif. Maka min 2 dikurang 1, nanti hasilnya min 3. 3x min 3, yang sebelah kiri 2gx. 2-nya kita pindahkan lagi, jadi bagi, karena ini kali, jadi bagi. 3x min 3 dibagi 2. Maka ini adalah hasil dari fungsi gx-nya. Kemudian contoh yang lain. Komposisi fungsinya f bundaran gx-nya adalah 6x tambah 3. Kemudian fungsi gx-nya 2x min 3. Yang ditentukan adalah nilai dari fungsi fx. Sama seperti tadi, kita mengerjakan dari fungsi komposisi terlebih dahulu.
F bundaran Gx itu adalah 6x tambah 3. Rumus dari F bundaran Gx itu adalah F Gx. Kerjakan Gx-nya dulu kan. Gx-nya ada di soal kebetulan, yaitu 2x min 3. Maka dirubah jadi F dalam kurung 2x min 3 sama dengan 6x plus 3. Nah ini dia dimisalkan sebagai P. Akan Ibu jelaskan seperti ini, kemudian dijelaskan yang tanpa permisalan gitu ya. Kita misalkan dulu yang di dalam kurung karena kita tuh nyari fx. Jadi kita misalkan dengan pengganti x yang satu huruf saja. Misalkan ini bebas dari abjad A sampai Z. Ini dimisalkan sebagai P, yang di dalam kurung ini kita misalkan sebagai P. P itu 2x min 3 karena kita mau nyari x, ya kan? Maka sisakan x saja, semuanya dipindah ke P. 2x min 3, min 3-nya pindah ruas jadi plus 3. Kemudian sama dengan 2x, 2-nya pindahkan lagi, maka hasilnya adalah x itu P plus 3 per 2. Nah sekarang semua x di fungsi fx itu kita ganti dengan P. Nah ini tadi kan kita misalkan P, maka berubah jadi f dalam kurung P. Kemudian di sini ada x, 6x. X-nya kita ganti dengan yang sudah kita jabarkan di sebelah sini tadi, yaitu P tambah 3 per 2. 6 kali P tambah 3 per 2 plus 3. Oke, sekarang tinggal kita bagi, bisa kan ini 6 bagi 2, 3. Oke, maka hasilnya 3 dalam kurung P plus 3. Kalikan ke dalam, 3 kali P 3P, 3 kali 3 9, 9 tambah 3 12. Baru kita ganti P-nya dengan fungsi X atau variabel X. Maka fx sama dengan 3x plus 12 seperti itu. Atau bisa juga tanpa permisalan, sebelah sini ya. Ini tadi sampai sini sudah benar sama, nih sama, pindah ke sini. Jadi f dalam kurung 2x min 3 sama dengan 6x plus 3. Nah, kita itu ini ya. Kita itu maunya adalah fx. Berarti angka 2 dan 3-nya kan nggak perlu, maka harus kita pindah. Sekarang karena 2 dan 3 ini adalah di bagian fungsi, yaitu di dalam kurung seperti ini, maka tidak bisa kita langsung pindah ke ruas kanan min 3 jadi plus 3, kemudian 2 nanti tinggal dibagi 2 gitu, seperti itu nggak boleh. Maka kita tuliskan fungsi f, kita mau sisa x saja. Maka pindah ke kanan dengan cara pindahkan ke dalam x. Jadi 6, tulis dulu 6. Karena di sini ada x, tulis dalam kurung x. X-nya kita pindah. Baru min 3, pindah ruas jadi plus 3. Kemudian 2x, karena perkalian berubah jadi pembagian. Tutup, karena x-nya sudah habis, baru ditambah 3. 3 yang ini turun. Oke. Jadi semua x tinggal kita ganti dengan seperti itu tadi. Min 3-nya pindah ke kanan, 2-nya juga pindah jadi bagi. Baru tinggal kita bagi, ini 3. 3 kali 3x, 3 kali x, 3 kali 3. Maka hasilnya 3x plus 9 plus 3. Sama, yaitu 3x plus 12. Ini ya. Nah, boleh pakai permisalan, karena sama saja. Kalaupun kamu misalkan, yang dimasukkan juga sama kan nih. P plus 3 per 2 yang punya kita ya adalah X plus 3 per 2. Sama saja. Yang mana yang lebih dipahami itu yang digunakan. Oke. Perlu diketahui sifat-sifat komposisi fungsi ya. Jadi dia itu tidak komutatif. Jadi F bundaran Gx itu hasilnya tidak akan sama dengan G bundaran Fx. Jadi hati-hati jangan sampai terbalik mengerjakan. Kemudian untuk komposisi 3 fungsi atau lebih berlaku sifat asosiatif. Jadi kita mengerjakan yang mana terlebih dahulu bebas, yang penting tidak merubah urutan. Misal jadi ini F bundaran dalam kurung G bundaran H. Kemudian itu sama halnya dengan kita mengerjakan F bundaran G-nya terlebih dahulu, baru dikomposisikan dengan H. Atau langsung tanpa pakai kurung, jadi semuanya langsung kita kerjakan 3 fungsi.
juga hasilnya akan sama. Jadi dia asosiatif. Oke, kemudian terdapat fungsi identitas terhadap operasi komposisi fungsi, yaitu fungsi IX sama dengan X. Ini berlaku fungsi identitasnya. Seperti itu. Sampai sini saja yang bisa disampaikan tentang komposisi fungsi. Silahkan dipelajari kembali. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di komen. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.